Perkenalkan, kita dari kelompok A. Nama saya Cindy Fortuna dengan NIM 1152402323. Nama saya Jose Feriklim dengan NIM 11524034. Nama saya Pearson John dengan NIM 1152404134. Nama saya Jericho Felix Rudianto dengan NIM 1152403119. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan suatu produk atau layanan. Aktivitas-aktivitas ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan di antara para peserta dalam proses bisnis. Contoh fungsional proses bisnis salah satunya pada manufaktur dan produksi, yaitu merakit produk, cek kualitas, dan menghasilkan daftar bahan baku. Dengan sistem informasi, beberapa tahapan dalam proses bisnis dapat diotomatisasikan, seperti membuat invoice atau cek kredit klien. Untuk suatu perusahaan membutuhkan beberapa jenis sistem informasi untuk mendukung beberapa jenis level manajemen. Yang pertama, terdapat Transaction Processing System yang merupakan sistem transaksi untuk membantu melacak kegiatan dasar dan semua transaksi perusahaan, seperti penjualan, gaji, dan keputusan kredit. Lalu yang kedua, terdapat Management Information System adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajer menengah untuk memperoleh laporan mengenai kinerja organisasi saat ini. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat Decision Support System adalah sistem yang fokus pada masalah yang unik dan berubah dengan cepat dari data yang telah diperoleh. Dan yang terakhir, terdapat Executive Support System adalah sistem yang digunakan untuk membantu manajer tingkat atas untuk membuat keputusan dikarenakan mereka menangani keputusan non-rutin yang memerlukan penilaian, evaluasi, dan wawasan. Dalam konteks pasca sarjana, pemahaman tentang hubungan antar sistem informasi, organisasi, dan strategi sangat penting karena membentuk dasar analisis kritis terhadap bagaimana teknologi mempengaruhi efisiensi dan daya saing suatu organisasi. Sistem informasi tidak hanya alat operasional, tetapi juga instrumen strategis untuk menekan biaya, mempercepat alur informasi, dan mendukung struktur organisasi yang lebih adaptif. Model seperti Porter 5 Force, Value Chain, dan Value Web memberi kerangka analisis untuk memahami persaingan, kolaborasi, dan inovasi di era digital. Tantangan implementasi termasuk resistensi budaya dan keberlanjutan keunggulan kompetitif menuntut keterampilan manajerial dan penelitian yang mendalam. Bagi mahasiswa pasca sarjana, materi ini relevan untuk mengembangkan kemampuan riset, merancang strategi berbasis teknologi, serta mengaitkan teori dengan praktik nyata dalam menghadapi kompleksitas organisasi modern dan persaingan global. Etika mengacu pada prinsip benar dan salah yang digunakan individu. Sebagai pribadi yang bebas, untuk membuat pilihan dalam membimbing perilaku mereka, ada 3 elemen utama yang dapat digunakan untuk memandu pengambilan keputusan etis. Elemen yang pertama adalah tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab merupakan elemen kunci dari tindakan etis, yang berarti Anda menerima konsekuensi, tugas, dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Elemen yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa mekanisme yang ada pada tempatnya untuk menentukan siapa yang mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab. Elemen yang terakhir adalah liabilitas. Liabilitas adalah fitur dari sistem politik di mana seperangkat hukum berlaku untuk mengizinkan individu untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada mereka oleh aktor, sistem, atau organisasi lain. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kini sebagian besar unit bisnis yang ada telah terdapat sistem informasi pada proses bisnis tersebut. Namun data menunjukkan bahwa jumlah pengangguran sarjana, baik S1 hingga doktoral, kian meningkat dari 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kekurangan informasi lowongan pekerjaan untuk mahasiswa dan juga ketidaksesuaian keterampilan antara pemilik lowongan dan calon karyawan. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka kami menyarankan untuk mengembangkan website Untar Karir yang dapat diakses di mana saja oleh mahasiswa Untar dan dihubungkan dalam lintar mahasiswa. Dengan ini, maka mahasiswa pasca sarjana ataupun sarjana dapat memiliki perencanaan karir yang lebih matang dan juga akan memperoleh manfaat yang nyata untuk karir masa depan. Lalu, untuk menciptakan keunggulan kompetitif, kami menyarankan untuk mengumpulkan seluruh data nilai IPK mahasiswa dalam sistem untuk menjadi benchmark bagi perusahaan yang ingin menaruh lowongan kerja dalam Untar Karir, sehingga perusahaan telah dapat memperkirakan dapat memperoleh berapa kandidat potensial untuk mengisi posisi tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan sistem keamanan informasi yang ketat agar seluruh proses ini dapat berjalan dengan lancar dan aman, sehingga data mahasiswa tidak mengalami kebocoran.
Pusing banget nih gue. Kenapa ya gue gak terima kerja ya? Padahal IPK gue bagus, CV gue lengkap, masih aja gak keterima. Pusing banget dah gue. Dalam konteks prasarana, pemaaf. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok A. Saya Frederick Lim dengan NIM 115240324. Saya Vincent John dengan NIM